Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok kelas EL4305 akan mempresentasikan tentang uncolony optimization. Kami beranggotakan pertama saya Dava Bintang Disira dengan NIM 11021941103. Selanjutnya Muhammad Fadel Asar dengan NIM 11021193245 serta Rinaldi Pradana Widianto dengan NIM 11021190221. Oke, selanjutnya outline yang akan kita bahas pada materi uncolony optimization meliputi pertama sejarah, kedua pengertian, ketiga prinsip, keempat rumus probabilitas pemilihan jalur, dan yang terakhir adalah contoh kasus ataupun contoh soal. Yang pertama sejarah. Algoritma semut atau uncolony optimization diperkenalkan oleh Motion dan Mederick yang secara meluas dikembangkan oleh Marco Dorigo. Algoritma semut adalah bio-inspired metaheuristik yang merupakan sekelompok khusus yang berusaha menyamai karakteristik kelakuan dari serangga sosial seperti pada kasus ini yaitu koloni semut. Baik, perhatian Fadil. Oke, setelah kita paham mengenai sejarahnya, nah sekarang apa sih itu N-colony optimization atau yang biasa kita singkat sebagai ICO? Nah, jadi N-colony optimization ini adalah teknik probabilitas untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan tingkah laku semut dalam sebuah koloni yang mencari sumber makanan. Teknik ini dapat digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan kompleks untuk mendapatkan jalur optimal dalam grafik. Nah, kemudian adapun cara kerja dari algoritma ICO ini. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa algoritma N-colony optimization ini itu bekerja dengan mengikuti sifat alami dari kelompok semut. Nah, hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa semut itu mempunyai kemampuan dalam mencari atau menentukan jarak terpendek untuk mencari sumber makanan ataupun tempat tinggalnya. Nah, hal yang kedua yang perlu digarisbawahi di sini adalah semut itu menghasilkan suatu zat feromon atau zat kimia yang alami dimiliki oleh seekor semut. Jadi, untuk cara kerja algoritma ICO ini diawali dengan pertama-tama semut akan berkeliling secara acak. Nah, ketika semut menemukan jalur yang berbeda, mereka akan mulai menentukan arah jalan masing-masing, sehingga pergerakan semut mulai acak. Nah, ketiga, sebagian semut akan berjalan ke atas dan sebagian lagi akan berjalan ke bawah. Kemudian, ketika menemukan makanan atau tempat tinggal, mereka akan kembali ke koloninya sambil memberikan tanda dengan jejak feromon tadi atau zat kimia yang dihasilkan oleh semut. Langkah yang kelima, di sini jika terdapat jalur yang lebih pendek, maka semut akan tiba terlebih dahulu dengan asumsi semua kecepatan semut sama. Boleh slide selanjutnya? Oke, kemudian di sini masuk ke cara kerja ke-6, feromon yang ditinggalkan oleh semut di jalur yang lebih pendek itu mempunyai aroma atau kepekatan yang lebih kuat dibandingkan feromon di jalur yang lebih panjang. Nah, terakhir, semut lainnya akan lebih tertarik mengikuti di jalur yang lebih pendek karena aroma feromon tadi yang lebih kuat. Oleh karena itu, algoritma ini cukup efisien jika kita gunakan untuk mencari jalur yang lebih pendek. Mungkin itu dia mengenai pengertian dan cara kerjanya. Saya kembalikan ke Bintang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus probabilitas pemilihan jalur. Yang pertama, berikut rumus dari probabilitas pemilihan jalur dalam kasus seekor semut
dalam ini disimbolkan dengan K pada simpul I akan memilih simpul J yang dituju pada layer berikutnya. PIJ sama dengan tau alfa IJ buka tutup kurung buka kurung N IJ beta dibagi sigma dari keduanya, perkalian keduanya. Adapun tau IJ merupakan banyaknya feromon sepanjang I sampai J. Selanjutnya alfa merupakan parameter yang mengatur seberapa besar pengaruh tau IJ dan NIJ seberapa diinginkannya jalur IJ, biasanya per DIJ. Yang terakhir ada beta yang merupakan parameter yang mengatur seberapa besar pengaruh NIJ. Selanjutnya, jumlah feromon yang terdapat pada ruas IJ setelah dilewati smooth. Berikut rumusnya, TIJ sama dengan 1 min P tutup kurung dikali TIJ ditambah delta TIJ. Adapun dari P-nya sendiri adalah rate penguapan pada feromon. Dengan delta TIJ adalah jumlah feromon yang ditinggalkan dengan rumus 1 per LK dan 0. Jika 1 per LK dengan syarat semut K mengunjungi H 1 dan 2. 1 I dan J. Di mana LK adalah cost atau total perjalanan dari semut K. Itu dari rumus. Berikut adalah contoh kasus akan disampaikan oleh Rinaldi. Oke. Dan boleh slide selanjutnya, Bin. Oke, nah di sini ada contoh kasus untuk penentuan rute kendaraan yang paling efisien atau yang paling baik. Nah, di sini ada contoh dari jarak kotanya. Nah, di sini ada 5 kota, terus masing-masing punya jaraknya antara kota 2 ke kota 1, atau kota 1 ke kota 2, dan dari kota ke kota 4. Nah, di sini ada contoh macam-macam jaraknya. Boleh slide selanjutnya, Bin? Nah, di sini ada titik kota-kota yang akan dituju. Ada kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5. Nah, di sini kita untuk menyelesaikan tadi contoh kasus, nah di sini kita menggunakan codingan dari Python. Nah, di sini kita menggunakan Jupyter untuk mengcodingnya. Nah, ya yang pertama input 1 itu kita mengimport NumPy sebagai SNP, lalu from NumPy import INF. Nah, untuk yang kedua itu kita memberikan value atau nilai untuk masalahnya. Nah, di sini kita masukin tadi jarak-jarak antar kotanya. Lalu di sini iterasinya 100. Lalu NNs itu jumlah semutnya itu ada 5 dan jumlah city-nya ada 5. Nah, di sini selanjutnya kita menginisialisasi part. M itu kita ibaratkan itu NNs, terus N itu kotanya atau NCT. Nah, E ini kita 5, alpha 1, beta 2. Nah, E ini itu sebagai evaporation rate, untuk alpha ini sebagai pheromone factor-nya, dan untuk beta itu visibility factor. Nah, selanjutnya kita mengkalkulasi visibility dari kota selanjutnya. Nah, lalu setelah itu kita menginisialisasi feromon. Lalu selanjutnya kita menginisialisasi rute untuk semut dengan berbagai ukuran rute. Nah, boleh slide selanjutnya, Bin. Nah, di sini kita tadi untuk yang menentukan rute oleh semut sampai menemukan hasilnya. Boleh slide selanjutnya aja, Bin. Nah, di sini kita lihat yang terakhir. Nah, di situ kan ada semua rute semut terakhir, terus ada rute terbaik sama jarak rute terbaik. Nah, untuk hasilnya, nah di sini untuk semua rute semut terakhir itu ada 142, 351. Nah, itu termasuk juga rute terbaiknya, yaitu 142, 351. Nah, jarak rute terbaiknya itu 63. Jadi untuk grafiknya akan seperti ini, dia dari kota 1 ke kota 4 terlebih dahulu, lalu ke kota 2, lalu ke kota 3, lalu ke kota 5, lalu balik ke kota 1. Oke, mungkin sekian. Mungkin saya kembalikan ke Bintang.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi yang kami sampaikan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.